Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Rohmaningsih. Saya dari jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar bisnis. Pertama-tama, apa itu pasar bisnis? Pasar bisnis adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual kembali atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Selanjutnya, 2. Perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Ada 6 perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen, yaitu yang pertama, struktur pasar. Pasar bisnis memiliki struktur yang lebih kompleks dan rinci, karena jangkauan konsumennya sangat besar. Sedangkan untuk pasar konsumen, strukturnya lebih sederhana, karena jangkauan konsumennya lebih sempit. Struktur kedua pasar ini menjadi cikal bakal agar jalannya transaksi bisa lancar dan aktivitas ekonomi semakin meningkat. Untuk struktur pasar bisnis, biaya dibuat sebuah hierarki berdasarkan klasifikasi konsumen. Sedangkan pasar konsumen hanya sekedar antara penjual, pembeli, dan distributor. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar antara pasar bisnis dan konsumen sama-sama merujuk untuk semua kalangan dan mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Akan tetapi, struktur pasar bisnis yang menggunakan hierarki membuat kegiatan jual beli dilakukan dengan beberapa tahapan yang sistematis. Pada segmentasi pasar bisnis, kegiatan yang harus bertahap ini tentu saja membutuhkan waktu yang lama. Namun, ketentuan ini harus dijalankan agar semua struktur yang ada berjalan beriringan dan saling memperoleh keuntungan. Yang ketiga, karakteristik permintaan. Ciri permintaan ini meliputi sifatnya, elastisitas dan stabilitas permintaan. Jika dilihat dari sifatnya, pasar bisnis masuk dalam kategori permintaan turunan. Maksudnya, jumlah permintaan di pasar bisnis tergantung dari seberapa banyak permintaan dari konsumen. Angka permintaan konsumen akan mempengaruhi naik turunnya produksi yang akan dilakukan pasar bisnis. Jika dilihat dari stabilitas permintaan, pasar konsumen akan lebih aman dibandingkan pasar bisnis. Hal ini karena pembeli yang melakukan transaksi di pasar bisnis cenderung sedikit tetapi jumlah permintaannya lebih banyak. Dan jika dilihat dari elastisitas harga, maka pasar bisnis tidak akan terlalu berpengaruh menanggapi perubahan harga di pasar. Fluktuasi harga di pasar bisnis cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan pasar konsumen. Elastisitas harga di pasar konsumen bisa mengalami kenaikan dan penurunan dalam kurun hitungan hari. Yang keempat, tingkat hubungan pemasok dan pelanggan. Perbedaan di antara pasar bisnis dan konsumen juga dipengaruhi tingkat hubungan pemasok dan pelanggan. Untuk pasar bisnis, hubungan antara pemasok dan pelanggan akan lebih dekat dan erat karena dimainkan oleh beberapa individu atau organisasi saja. Hal ini menyebabkan minimnya terjadi konflik yang bisa membuat hubungan keduanya terganggu. Yang kelima, proses transaksi. Proses transaksi di pasar konsumen sangat mudah dilakukan siapa saja karena cukup melakukan akad dengan penjual dan pembeli. Sedangkan untuk pasar bisnis, transaksi yang dilakukan harus melewati beberapa tahap agar bisa mendapatkan produk yang diinginkan. Hal ini dikarenakan pasar bisnis memberlakukan pembatasan, persyaratan, dan kebijakan khusus. Yang keenam, karakteristik pemasaran. Ada beberapa faktor ciri pemasaran yang menggambarkan perbedaan jelas di antara keduanya. Antara lain, yang pertama, segmentasi pasar. Pada pasar bisnis ialah
empirografis, sedangkan pasar konsumen demografis. Yang kedua, perspektif pasar pada pasar bisnis ialah global, sedangkan pasar konsumen regional atau nasional. Yang ketiga, interaksi penjual dan pembeli pada pasar bisnis ialah kemitraan, sedangkan dengan pasar konsumen transaksional. Yang keempat, waktu pembelian pada pasar bisnis perlu perencanaan, sedangkan pasar konsumen penggunaannya pada saat itu juga. Selanjutnya yaitu 3. Langkah-langkah dalam proses keputusan pembelian bisnis. Ada 8 tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai saat seseorang dalam perusahaan menyadari adanya suatu masalah atau kebutuhan yang dapat diatasi dengan membeli barang atau jasa. Pengenalan masalah dapat terjadi sebagai hasil dari rangsangan internal maupun eksternal. Yang kedua, deskripsi kebutuhan umum, yaitu tahap dalam proses pembelian bisnis di mana perusahaan menggambarkan karakteristik umum dan kualitas produk yang dibutuhkan. Untuk item standar, hal ini tidak banyak menimbulkan masalah. Untuk item yang kompleks, pembeli akan bekerja sama dengan pihak lain, insinyur, pemakai, dan lain-lain dalam menetapkan karakteristik umum. Yang ketiga, spesifikasi produk, yaitu tahap pertama proses pembelian bisnis di mana organisasi pembelian memutuskan dan menetapkan spesifikasi karakteristik teknik produk terbaik untuk produk yang diperlukan. Analisis nilai yaitu suatu pendekatan terhadap pengurangan biaya di mana komponen dipelajari dengan seksama untuk menentukan apakah komponen itu dapat dirancang kembali, distandarisasi, atau dibuat dengan metode produksi yang lebih mudah, dan pemasok juga dapat menggunakan analisis nilai produk sebagai alat untuk memposisikan dirinya guna mendapatkan pelanggan. Yang keempat, pencarian pemasok, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli berusaha menemukan vendor terbaik. Pembeli dapat mengkaji direktori niaga, melakukan pencarian dengan komputer, menelpon perusahaan lain untuk meminta rekomendasi, mengamati iklan-iklan dagang, dan menghadiri pameran dagang. 5. Pengumpulan proposal adalah tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli mengundang pemasok bermutu untuk mengumpulkan proposal. Yang keenam, pemilihan pemasok, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli meninjau ulang proposal dan memilih satu atau beberapa pemasok. Yang ketujuh, spesifikasi pesanan rutin adalah tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli menulis pesanan akhir dengan pemasok terpilih, menyebutkan spesifikasi teknik, kuantitas yang diperlukan. Waktu yang kedelapan, tinjauan ulang kinerja, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli menilai kinerja pemasok dan memutuskan untuk melanjutkan, memodifikasi, atau meninggalkan suatu kesepakatan. Yang keempat, cara pembeli lembaga dan pembeli pemerintah membuat keputusan pembeliannya. Yang pertama, pemerintah membeli produk dan jasa untuk pertahanan, pendidikan, kesejahteraan umum, dan kebutuhan umum lainnya. Yang kedua, praktek-praktek pembelian pemerintah itu sangat khusus dan sangat rinci, dengan tender terbuka dan tender terbatas. Yang ketiga, pembeli pemerintah beroperasi di bawah mata-mata. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.